Pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Puji Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya bersyukur kalau bisa ketemu lagi dengan saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi welcome to ICCC. Gereja ini ada untuk membantu kita bertumbuh di dalam Dia, menjadi serupa dengan Dia, dengan selalu connect up dulu dengan worship, connect in dengan persekutuan, connect out dengan ministry dan mission. Saudara, kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Happy Thanksgiving buat saudara-saudara semua yang sudah datang ke tempat ini. Kita merayakan Thanksgiving beberapa hari yang lalu. Dan hari ini saya bersyukur juga bisa bertemu dengan saudara-saudara, terlebih buat saudara-saudara yang sudah lama sekali saya tidak pernah ketemu. Ya, terima kasih kehadiran saudara akan membawa berkat tersendiri buat kami juga, buat persekutuan kita pada siang hari ini. Selamat datang dan mari kita akan bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan, karena Dia memang Allah yang baik di dalam hidup kita. Saudara, kita juga bersyukur kalau tahun ini kita masih dikasih kesempatan untuk merayakan Thanksgiving. Coba kalau enggak, ya kan, kita udah nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi. Keadaan sekarang di dunia bukan makin baik, makin banyak masalah, makin banyak tantangan. Tetapi kalau kita masih bisa berkumpul, memuji Tuhan, masih bisa datang bersekutu bersama dengan saudara-saudara, itu juga sesuatu yang kita patut syukuri. Kita patut berterima kasih buat semuanya itu. Saudara datang mungkin dengan berbagai macam alasan. Ada yang datang karena diundang teman, ya kan? Datang tempat ini berbakti. Ada yang undang saudara, ada yang memang karena bertugas, ya harus main musik, ya harus pimpin pujian, ya hari ini hari Minggu ya memang harus ke gereja. Any reason can bawa kita ke dalam tempat ini. Tetapi biarlah pada siang hari ini kita mau sama-sama menyadari, kita mau sama-sama menyatukan apa yang kita mau berikan untuk Tuhan adalah untuk berterima kasih, untuk kita bersyukur di hari yang spesial hari ini. Saudara, di bulan November ini saya memberikan tema bersyukur ya kepada beberapa pembicara pengkhotbah di tempat ini. By the way, bagi saudara yang belum mengenal, saya adalah Grace, nama saya Grace, dan suami saya Yudi yang tadi main gitar. Ya, Tuhan percayakan untuk kami menggembalakan gereja di tempat ini, dan kami melakukan ini dengan hati yang bersyukur karena Tuhan baik, ya. Walaupun posisi kami itu jauh dari tempat ini, ya. Kami harus berkendaraan itu 2 jam kira-kira sampai ke tempat ini setiap hari Minggu, ya. Di sini ada yang tinggal di daerah Sacramento, kami lebih jauh lagi dari sana, ya. Ada saudara Sieni dan suaminya datang. Selamat datang, luar biasa mereka drive dari jauh ini, ya. Kami lebih jauh lagi, masih ke ujung dekat Lake Tahoe sana, ya. Tetapi semua itu kami lakukan karena rasa syukur, karena rasa terima kasih kebaikan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami, tidak menghalangi untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita ada di tempat ini, itu pun biarlah boleh menjadi satu motivasi buat kita. Jarak tidak menjadi masalah kalau kita memang mau datang untuk memuji membesarkan nama Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, karena Tuhan sudah datang dari tempat yang lebih jauh lagi, dari sorga loh, turun ke dunia ini, tidak memandang kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia rela menjadi bayi yang lemah di hari Natal nanti kita peringati. Tetapi suatu hari lagi, nanti kita akan bertemu dengan Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi Raja di atas segala raja, menjadi Tuhan kita. Dia bahkan di dalam dunia ini dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Begitu besar pengorbanannya. Jadi pengorbanan saudara dan saya itu tidak ada bandingannya. Amin, saudara? Amin. Oke. Jadi saya memberikan tema bersyukur kepada beberapa pembicara di tempat ini. Masih ingat nggak 2 minggu yang lalu disampaikan oleh Pendeta Roni
Tentang apa? Bagi yang hadir ya. Kita memang sering lupa ya, saudara. Heran memang. Itulah manusia, banyak keterbatasan. Kita diajar untuk memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Minggu lalu disampaikan oleh Ibu Indiria. Coba ada yang masih ingat? Kita belajar untuk menjadi orang yang selalu berterima kasih. Mengambil contoh dari seorang Samaria. Kusta disembuhkan dan dia kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jadi ada ikatan antara bersyukur dan terima kasih. Orang yang bersyukur akan berterima kasih. Orang yang berterima kasih dia punya rasa bersyukur. Kira-kira itu ya, supaya kita itu selalu ingat, saudara, semua yang kita pelajari, semua yang saudara dengar, semua ini mungkin bukan sesuatu yang baru buat saudara. Bukan sesuatu ini. Tapi problem kita adalah kita suka lupa. Itu problem kita. Dan kita manusia. Kita menyadari kelemahan kita. Oleh karena itu, jangan bosan. Kalau hari ini saudara akan dengar yang sama lagi. Akan dari tadi Pak Wira sudah memimpin pujian, menyatakan Tuhan baik dan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, kasih setianya. Oh, saudara akan mendengar sepanjang kebaktian pada hari ini. Jangan bosan, karena itu adalah apa yang memang kita perlu diingatkan, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik, dan makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Saudara di dalam dunia ini bisa mencapai segala pencapaian. Mau sukses, mau punya ini, punya itu, mau punya karir tinggi, mau punya pengetahuan begitu banyak, semua akan ditinggal. Tetapi Tuhan mau kita memiliki karakter-karakter Kristus. Sehingga suatu hari nanti kita ada di sorga. Oh, kita akan bertemu semua. Satu dengan yang lain. Di sorga. Tetapi kalau kita tidak punya karakter Kristus, nanti sorga menjadi tempat yang tidak enak. Kalau kita tidak punya kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kan? Nanti sorga menjadi tempat yang nggak enak. Saudara mau kemana lagi? Nggak ada tempat lain. Ada satu tempat lain, hanya di neraka. Mau ke situ kan nggak mau kita. Ya, jadi di tempat ini mari kita bersama-sama juga belajar. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, bagian saya hari ini adalah membahas tentang 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, kita bagi-bagi dengan Pak Roni, Pak Ibu Indiria waktu itu, dan saya kebagian 1 Tesalonika 5 ayat 18 tentang mengucap syukur dalam segala hal. Ya, bulan ini kita mendengar banyak sekali kata-kata tentang give thanks, mengucap syukur, berterima kasih. Ya, lagu yang kita nyanyikan tadi juga give thanks. Memang saudara, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 juga mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ayat ini adalah ayat yang kita sering dengar. Berapa dari saudara sudah pernah mendengar ayat ini? Tuh, coba. Mungkin hampir semua, separuh ya. Itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini sering menjadi ayat hafalan, menjadi ayat yang untuk memotivasi orang, ayat untuk memberikan kekuatan buat orang lain, dan sebagainya. Tetapi jujur saudara, ayat ini bukan ayat yang gampang untuk dilakukan. Amin? Setuju? Ini ayat bukan sesuatu yang gampang. Kalau ya memang keadaan kita itu sedang baik, hidup sedang lancar, berkat sedang melimpah, dan keadaan lagi baik semuanya, gampang mungkin mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi kalau keadaan sebaliknya, kita akan menjadi sulit untuk mengucap syukur. Tetapi ayat ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi berarti ayat ini bukan hanya untuk orang yang sedang enak aja, yang sedang diberkati aja, yang sedang mengalami segala sesuatunya lancar, tetapi juga dalam segala hal. Untuk hal yang baik, untuk hal yang tidak baik, untuk hal yang menyenangkan, hal yang menyedihkan. Bahkan dalam keadaan-keadaan seperti itu, firman Tuhan ini hadir, mengucap syukurlah dalam
segala hal. Saudara, saya mau mengajak saudara melihat foto ini. Foto ini adalah foto dari Andrea dan Marco Bulo, ya, ada namanya di situ. November 1, 2022. Saudara bisa search nama ini, Andrea dan Marco Bulo, di internet, di YouTube juga ada, ya, di Google banyak. Bapak dan anak yang tanggal 1 November sedang pergi naik mobil Mustang. Ini terjadi di Woodland Hills, Los Angeles area. Di perempatan, tiba-tiba ada drunk driver ngebut dan menabrak mobil ini. Lalu terjadilah kebakaran. Mobil penabrak dan yang ditabrak. Ternyata mobil yang ditabrak lebih besar kebakarannya. Diselidiki, saya baca di Yahoo Finance, karena Mustang tahun 1965 itu tempat bensinnya itu ada di dekat mana begitu, kalau itu ketabrak dia akan meledak begitu ya ceritanya. Akhirnya bapak dan anak ini meninggal. Istrinya seorang Indonesia. Saudara saya yang tinggal di daerah LA. Bulan Agustus, papa dari saudara saya itu meninggal karena memang sakit. Jadi saya baru saja mengucapkan sulut bela sungkawa kepada saudara saya ini. Teman waktu kecil, waktu di Purwokerto main bersama. Saya kaget sekali waktu dikasih kabar bahwa bulan November saya harus hubungi dia lagi, kontak dia, menghibur dia, mengatakan bela sungkawa, dan kali ini bela sungkawanya luar biasa. Suami dan anak satu-satunya yang meninggal. Dan tanggal 19 lalu, ini foto ini adalah foto undangan untuk menghadiri memorial service-nya. Saudara, untuk orang yang mengalami seperti ini, ayat ini berlaku enggak? Berlaku. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya untuk orang yang susah saja. Minggu lalu kita juga mendengar tentang korban Cianjur, earthquake. Coba, mendadak terjadi hal-hal seperti itu. Saya cuma ambil beberapa gambar saja yang sudah menunjukkan betapa gak enaknya situasi itu. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, apakah ayat tadi berlaku? Berlaku juga. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan earthquake, dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan yang bayangkan mau tidur saja susah orang di sana. Mau cari tempat mandi susah. Mau melakukan ini itu susah. Suatu keadaan yang pasti sangat tidak enak. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam keadaan seperti itu? Seperti apa yang dialami oleh saudara saya, seperti orang yang sedang mengalami bencana alam seperti itu. Bagaimana keadaan kita seperti itu, kita masih bisa mengucap syukur. Saudara, kami berdua juga banyak mengalami tantangan di dalam kehidupan ini. Dan sekarang pun sedang banyak mengalami tantangan. Hari Senin lalu, ketambahan lagi. Saya kepleset dan jatuh blak begini, saudara. Ini kepala saya terbentur lantai, bagian kiri benjol. Saudara, sekarang puji Tuhan masih bisa berdiri di tempat ini. Tetapi waktu jatuh hari Senin itu, suami saya sedang tidak ada di rumah, hanya saya sendiri di rumah. Jadi saya akan, waktu jatuh itu, saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Dan saya berusaha untuk bangkit dengan sambil bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berangkang, saudara, kalau orang Jawa bilang. Berusaha untuk bangun sendiri, pusing. Kepleset saya dan jatuh pas saya berusaha menahan dengan tubuh, tapi kepala saya kena. Ya, momentumnya itu tetap kena juga di kepala bagian kiri. Saudara, pada saat seperti itu, jatuh. Dan saudara-saudara juga ada yang pernah mengalami jatuh. Taguan. Beberapa waktu yang lalu jatuh sampai nggak bisa jalan. Berlaku nggak tadi ayat? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, di dalam keadaan seperti itu,
Ini hanya gambaran bahwa kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hal yang mudah, tetapi bukan hal yang tidak bisa. Karena ayat tuh ini diberikan kepada kita, berarti Tuhan tahu kita bisa. Berarti ayat ini adalah ayat yang bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu kita perlu mengerti bagaimana kita itu punya alasan untuk selalu bersyukur. Kalau kita hanya melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak bisa bersyukur. Tetapi kita harus punya alasan yang kuat mengapa kita itu bersyukur. Saudara, alasan yang pertama adalah karena kebaikan Tuhan. Ya, alasan bersyukur ini yang kita mau hari ini Tuhan kita buka hati kita untuk apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur pertama adalah karena kebaikan Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan the goodness of God. Karena kebaikan Tuhan, kita sudah nyanyikan. Kita sering mendengarkan ucapan, dan tadi Pak Wira berkali-kali mengatakan God is good all the time. Terus dibalik, and all the time God is good. Kita banyak menyanyikan tentang lagu-lagu yang menyatakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Apalagi? Banyak sekali lagu-lagu tentang Allah itu baik. Nah, bagaimana pengertian Allah yang baik ya? Mazmur 34 ayat 9 itu mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ayat itu berkata, kecaplah dan lihatlah. Saudara, ini berlawanan dengan hukum kuliner. Saudara, kalau ke restoran, kecap dulu apa lihat dulu? Lihat dulu. Di menu-menu di restoran juga dikasih gambar gitu supaya saudara tertarik mau pesen makanan itu gitu kan. Lihat dulu terus dikecap gitu. Tetapi ayat ini kebalikan. Kecaplah dan lihatlah. Kalau biasanya kita melihat dulu baru mengecap, sekarang disuruh kecap dulu baru melihat. Cicipi dulu, pahami kebaikan Tuhan, baru kita nanti melihat, oh kebaikan Tuhan itu ini, maksudnya tuh ini. Apa yang terjadi itu karena Tuhan punya rencana dan maksud di dalam kehidupan kita. Karena ada Tuhan mau ajarkan sesuatu buat kita. Karena Tuhan mau kita itu menjadi orang-orang yang berubah. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang lebih menyadari kebaikan Tuhan dan lain-lain. Ada begitu banyak alasan setelah kita mengecap. Saudara, nanti siang kita akan makan sesuatu, saudara. Kalau wujud makanannya buradul enggak karu-karuan ya, saudara. Percaya saja. Percaya saja, betul. Percaya saja. Ya. Kecaplah dan lihatlah. Ya, karena saudara pasti akan lihat dulu, aduh ini siapa yang masak nih? Kayak gini, gosong. Oh, semoga tidak ada yang gosong. Atau amburadul. Enggak sih ya, enggak tahu, saya juga enggak tahu nih kita akan makan apa. Tetapi percaya saja, maksudnya adalah waktu kita kecap dan lihatlah juga maksud Tuhan adalah percaya saja. Tuhan itu baik. Keadaan kita yang sometimes tidak baik. Kalau saudara hanya terpaku dengan keadaan, maka saudara akan melihat sesuatu yang salah. Orang Indonesia bilang gagal fokus, gitu ya. Kita tidak melihat apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Kalau kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami satu keadaan, jangan buru-buru mengomel, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, jangan buru-buru menyalahkan orang lain, jangan langsung bilang Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak sayang sama saya, kenapa orang lain begini, saya begini. Jangan terburu-buru, kecaplah, lihat apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Saudara, kalau saya mau tanya, apa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Ada yang mau jawab? Oh, karena saya dibangunkan tadi pagi, bisa bangun tidur. Bagi orang itu bangun tidur adalah kebaikan Tuhan. Tapi ada orang loh yang nggak bisa bangun tadi pagi di dunia ini. Apakah Tuhan jadi nggak baik sama orang itu? Gitu kan? Apa kebaikan Tuhan? Karena Tuhan memberikan kesehatan kepada saya.
Ya, kepada saudara Tuhan memberikan kesehatan, bagi saudara Tuhan itu baik. Nah, ada orang yang sakit, ada di rumah sakit nih sekarang. Apakah Tuhan jadi tidak baik terhadap orang itu? Atau saudara pikir juga hal-hal yang lain, melindungi dari bahaya? Kita dilindungi dari segala macam, itu yang tadi di Cianjur kena earthquake tuh, kayak gitu. Jadi apakah Allah jadi tidak baik? Tidak, saudara. Keadaan kita, keadaan orang, keadaan memang bisa tidak baik. Tetapi itu tidak merubah Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, Bapa kita yang selalu baik. Karena punya kebenaran yang mutlak bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik, yang tidak berubah oleh setiap keadaan kita. Keadaan kita yang mungkin tidak baik, tetapi Allah tetap baik. Nah, oleh karena itu saudara, kita mau melihat pernyataan kita tentang kebaikan Allah harus lebih dari apa yang kita alami. Kalau hanya sekedar apa yang kita alami, saudara bisa berubah. Suatu hari kita akan bilang, Tuhan gak baik nih karena saya ngalamin seperti ini. Jangan berdasar pada keadaan, jangan berdasar kepada kondisi, jangan berdasar kepada sesuatu yang saudara lihat, tetapi lihat dari kebenaran yang mutlak itu, bahwa Allah itu baik. Apa yang saudara bisa lihat kebenaran itu? Tadi Pak Wira sebetulnya sudah singgung. Dia menerima kita apa adanya, menebus dosa kita. Dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Itu karena kebaikan Allah. Siapa kita? Kita orang-orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena Allah yang begitu mengasihi dunia ini, termasuk mengasihi saudara dan saya, Dia mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, menebus saya dan saudara, mati di atas kayu salib. Itu kebaikan Tuhan. Saudara, saya mencatat salah satu dari ayat yang ditulis dalam Mazmur 103 ayat 10 sampai 13. Ayo kita baca sama-sama ya. Sama-sama semuanya saja. Nggak usah gantian. Biasanya gantian, saudara. Sekarang sama-sama saja. 1, 2, 3. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 10 sampai 13. Luar biasa, saudara. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Saudara, kalau kita dihukum sesuai dengan apa yang menjadi kesalahan kita, saudara tidak bisa bayangkan, saudara, apa yang saudara akan terima. Penghukuman dari Bapa, dari Allah. Tetapi tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Wah, itu adalah satu anugerah, sesuatu yang kita bisa katakan kepada Tuhan, aduh Tuhan, Kau Allah yang baik. Saudara, kalau saudara punya hutang, terus oleh orang yang punya yang menghutang itu dilunasin, ya, misalkan hutangnya 1 juta, saudara cuma punya uang 10.000, saya cuma bisa bayar 10.000, terus dia bilang, udah deh, nggak apa-apa, nggak usah pikirin lagi. Saudara kan bilang orang itu apa? Baik. Demikian juga itu apa yang saudara dan saya terima dari Bapa kita di sorga. Tidak dibalaskannya sesuai dengan menjadi kesalahan kita. Bahkan setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya akan saudara dan saya. Sejauh timur dari barat dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Tuhan punya cara untuk menjauhkan kita dari pelanggaran kita. Sometimes seorang anak, kita sudah tahu ya, anak ini kalau dikasih sesuatu dia akan melakukan ini. Oleh karena itu biasanya hal apa yang akan membahayakan anak itu diambil oleh bapaknya. Gitu kan? Jangan main ini nih, anak ini nanti akan kacau. Gitu kan? Akan cilaka. Misalkan main pisau, diambil sama bapaknya. Karena tahu bahwa anak ini akan
bahaya buat anak ini, pisau ini, gitu ya. Demikian juga ada hal-hal yang sampai Tuhan hindarkan dari kita. Sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita ingini, sesuatu yang kita mau lakukan. Tapi for some reason Tuhan jauhkan itu. Tuhan ambil. Karena Tuhan sedang mau menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Dia Maha tahu. Dia Allah yang baik. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, ayat ini sekali lagi mengatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada kita, anak-anaknya, orang-orang yang takut akan Dia. Itu bagian yang pertama, saudara, karena kebaikan Tuhan. Yang kedua, alasan kita untuk bersyukur adalah karena kasih setia Tuhan. Dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tadi di lagu-lagu yang kita nyanyikan juga disebut banyak tentang God's faithfulness. Ya, kesetiaan Tuhan. Ayat ini, kitab Ratapan ini, ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan Nabi Yeremia saat itu sedang meratap. Namanya aja kitab Ratapan, saudara. Ini posisinya dia sedang tidak enak. Dia adalah seorang nabi yang ada di bangsa Israel yang sedang di dalam captivated, pembuangan ya ke Babel. Ya, sedang mengalami pembuangan di Babel. Nabi Yeremia sedang dalam keadaan yang tersiksa. Tetapi di dalam penderitaannya, dia bisa ngomong loh. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Apa yang bisa menggambarkan kesetiaan Tuhan? Apakah hanya setia membangunkan kita setiap pagi? Apakah hanya setia memberikan kesehatan, melindungi kita? Gitu ya. Nah, judul di dalam perikop Ratapan ini adalah penghiburan dan dalam penderitaan. Saudara, sewaktu merenungkan tentang ini, tiba-tiba saya tuh teringat sebuah lagu. Lagu ini adalah lagu yang boleh dibilang waktu saya masih SD lah, saya belajar lagu ini. Udah lama banget gitu ya. Tetapi lagu ini kok tiba-tiba saya ingat. Coba, bisa nggak Pak Taufik ini disetelkan? Bagaimana caranya? Press apa ya? Mungkin harus dari Pak Taufik tadi. Saudara mungkin tahu sebagian lagu ini sambil menunggu Pak Taufik ya. Kata-katanya itu kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya. Tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, tiap hari Tuhan beserta, diberi rahmat-Nya tiap jam, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, halau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih, dan menghibur yang sedih, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang ku perlu, diberikan
Tuhan, apa yang perlu, suka dan derita bergantian, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku, memperkuat imanku. Amin. Saudara, lagu ini cukup menjelaskan kepada saya dan harap menjelaskan kepada saudara juga bahwa kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Setiap hari, setiap jam diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, dibimbing, diberikan hikmat Tuhan untuk menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Sometimes kita tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Tuhan, hidupku ini sudah kacau gak karu-karuan. Jalan sudah tertutup buat saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi. Keadaan sakitku sudah mentok. Tetapi mari kita berharap hanya kepada Dia, kepada Tuhan yang setia, Allah yang setia. Dia Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi saudara, Allah yang sanggup memberikan penghiburan buat saudara dan saya. Dia yang bisa mengimbangi suka dan duka. Memang diizinkan terjadi. Karena apa? Untuk memperkuat iman saudara dan saya. Semua itu hanya sementara, saudara, penderitaan di dunia ini. Oleh karena itu, milikilah satu alasan untuk kita bisa bersyukur. Mazmur 130 ayat 7 berkata, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ada kasih setia di dalam Tuhan, dan banyak kali Dia mengadakan pembebasan. Mungkin saudara dan saya memang harus menunggu. Waktunya belum. Tuhan mau kita tunggu. Tapi Dia Allah yang memberikan pembebasan. Sampai saya harus menunggu sampai Tuhan seperti suruh Musa mengacungkan tangan dan laut itu terbelah menjadi dua. Sampai kita dijepit dalam satu kondisi. Sampai kita harus menunggu tangannya bekerja. Dan di situ kita baru bisa melihat. Itu Tuhan, bukan kekuatan manusia, tetapi itu Tuhan. Dan saudara dan saya punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Itu yang Tuhan mau, berjalan bersama Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Allah itu setia. Saya sangat bersyukur bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dan ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini menjadi ayat penghiburan saya juga. Dan semoga itu bisa menjadi penghiburan buat saudara. Ayat ini berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi saudara, apapun yang saudara dan saya sedang alami, keadaan berat sekalipun, ayat ini bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Berarti saudara dan saya masih lebih kuat. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi seberat apapun saat ini kondisi kita, masalah yang ada kita hadapi, Allah itu setia, Dia tidak akan mencobai melebihi kekuatan saudara dan saya. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah janji Tuhan. Dan saya berpegang kepada janji Tuhan ini. Apapun yang kami sedang alami saat ini, kami percaya bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Amin. Dan Allah itu setia, Dia akan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya sehingga kita bisa menanggungnya. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, alasan mengapa kita bersyukur adalah karena kita melakukan kehendak Allah. Di ayat yang tadi kita baca, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, banyak orang tidak tahu apa menjadi kehendak Allah. Apa ya kehendak Allah ya? Nah, ini salah satunya, saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalau saudara dan saya menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan, kita mau menyenangkan hati Bapa kita. Dulu
waktu saya kecil, kalau kita nggak nurut, mami saya selalu bilang, sayang nggak sama mami, gitu kan? Nggak sayang nggak sama mami. Nah, orang-orang tua di sini mungkin sering begitu ya, ngomong anaknya seperti itu. Sayang nggak sama mami, sayang nggak sama papi, gitu kan? Karena kita tahu bahwa anak-anak akan melakukan kehendak orang tuanya kalau dia sayang. Demikian juga kita, anak-anak Bapa di surga, ya. Apakah saudara pernah bertemu dengan orang yang tidak pernah bersyukur? Apakah saudara pernah bertemu dengan orang yang tidak pernah berterima kasih? Seberapapun saudara sudah lakukan sesuatu? Pernah nggak? Pernah alami nggak? Mungkin pernah ya, banyak lah. Itu pengalaman-pengalaman. Hanya kadang-kadang nggak ngaku atau nggak mau ngomong, gitu kan? Dipendam aja. Tapi banyak yang manggut-manggut juga berarti ngalami. Saudara, gemes nggak sama orang itu? Gregetan nggak? Aduh, ini orang yang minta ampun ya, gitu loh. Kita udah duit tuh segala macam gini gitu ya. Tetap aja mungkin kita dianggap salah. Mungkin tetap aja kita dianggap kurang. Mungkin ngomong terima kasih aja enggak, gitu kan? Mungkin kita pernah lah ngalamin dan juga melihat orang-orang seperti itu. Saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Percaya itu? Jadi, kalau saudara dan saya tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih, kira-kira Bapak di sorga gimana? Gemes saudara, gregetan juga sama kita, gitu loh, ya, karena kita sama, kita diciptakan sama, gitu. Dan apa yang kita alamin itu juga sama, Bapak kita di sorga juga alami hal yang sama. Oleh karena itu jadilah kita orang-orang yang menyenangkan hati Allah. Jadilah kita orang-orang yang selalu mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah kita. Seperti Raja Daud berkata dalam Mazmur 106 ayat 1, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Mazmur banyak sekali kata-kata ini. Dan biar itu juga menjadi sesuatu yang kita biasakan kita lakukan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Gak peduli keadaan kita. Dia tetap Allah yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia tidak akan pernah berubah. Kasih setianya selalu ada buat saudara dan saya. Bersyukurlah, berterima kasihlah. Biar itu juga menjadi sorakan buat kita di Thanksgiving 2022 ini. Untuk kesekian kalinya mungkin saudara dan saya harus diingatkan kembali. Keadaan memang tidak akan menjadi lebih baik. Keadaan kadang-kadang kita dengar di dalam berita bukan hal-hal yang baik. Setiap bukan news, baca berita, beritanya buruk semua. Ya saudara, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya cara untuk kita terus bisa bersyukur dan berterima kasih. Dan itu adalah dengan melihat kebaikan Tuhan, kasih setianya, dan tahu bahwa inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Menjadi kehendak Allah untuk kita selalu bersyukur, berterima kasih. Jangan ngomel, jangan menggerutu, jangan marah-marah, jangan menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi mari kita terus bersyukur. Hari ini saudara kita belajar tentang alasan bersyukur. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena kita melakukan kehendak Allah. Ayat emasnya 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ini adalah message yang sangat penting. Dan saya tidak akan membahas kelanjutannya, tetapi saya hanya mau menyinggung saja. Cara bersyukur apa yang saudara bisa lakukan. Saudara bisa dengan berdoa. Saudara bercakap-cakap kepada Tuhan. Menyatakan terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah terima di dalam kehidupan saudara dan saya. Bisa juga dengan memuji Tuhan. Saudara nggak gampang memuji Tuhan di dalam keadaan yang sedang ini. Saudara, saya mau kasih tahu ya, saudara jangan nyanyi lagu cengeng. Ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan apa gitu terus nyanyinya lagu cengeng. Kadang-kadang kita itu terpengaruh ya dengan keadaan, dengan suatu lagu-lagu seperti itu gitu. Tetapi nyanyikanlah lagu-lagu yang memuji Tuhan, yang menyatakan dia Allah yang hidup, dia Allah yang hebat, dia Allah yang perkasa. Saudara katakan, ku bawa korban syukurku
ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Tahu lagu itu? Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Lagu itu mengatakan korban. Memang saudara berkorban, membawa korban syukur di saat saudara sedang kondisinya tidak enak. Itu adalah seperti memberikan korban kepada Tuhan. Dan biarlah korban itu menjadi satu korban puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, bersaksi. Dengan cara apa saudara bisa bersyukur adalah dengan bersaksi. Menceritakan pengalaman-pengalaman apa yang Tuhan sudah lakukan di waktu yang lampau. Itu akan membangkitkan saudara kembali. Walaupun sedang di dalam keadaan susah. Beberapa waktu yang lalu saya lakukan hal ini juga. Di kala saya sedang down, keadaan sedang tidak enak dan lain-lain, saya ingat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang perkasa, yang pernah kami alami di waktu-waktu yang lampau. Dan cari orang-orang yang membutuhkan encouragement. Dan bersaksilah, menyatakan bahwa Dia Allah yang baik. Keempat, berbagi kasih dengan orang lain. Itu adalah bagian ungkapan dari kita juga bersyukur. Saudara, kita bisa bersyukur dengan share. Ya, share cerita, share kesaksian, share barang. Saudara, hari ini kita juga sedang mengumpulkan sesuatu untuk orang-orang yang unfortunate. Kita juga bisa membagikan barang yang kita punya kepada orang-orang yang lain yang mungkin membutuhkan. Share apa yang kita punya. Kita akan memberikan juga bantuan kepada yang earthquake di Cianjur melalui Nazarene Compassionate Ministry dan juga melalui Peduli Indonesia ministry kita yang akan disalurkan melalui Pak Roni dan Bu Indiria. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Lalu yang kelima, melayani Tuhan. Ungkapan syukur kita. Terima kasih kita berikan kepada Tuhan. Orang yang bersyukur itu mau membalas kasih Tuhan. Mazmur 116. Saya akan bacakan buat saudara. Raja Daud menulis, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Sungguh satu ungkapan yang luar biasa dari Raja Daud, seorang raja yang begitu dekat hubungannya dengan Tuhan, merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan, dan dia mau melayani Tuhan. Saudara dan saya di tempat ini ada kesempatan untuk kita juga melayani Tuhan bersama-sama, mengembalikan, memberikan rasa syukur kita dengan mengembalikan apa yang kita punya, hati kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, talenta kita, apapun kita mau melayani Tuhan. Itu ada beberapa hal cara bersyukur dan pasti masih ada lagi hal-hal yang lain kita tidak akan bahas pada hari ini, tetapi hari ini biarlah kita punya alasan untuk bersyukur dan kita mau selalu bersyukur untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara, ada satu lagu, Ku Bersyukur Sebab Kau Setia. Dan kita akan berdoa, ku bersyukur, gitu ya. Oke? Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidup.
namamu. Mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Saya undang Pak Hengki Suryantio, Pendeta Hengki, untuk berdoa. Kami bersyukur karena kami mendapat kesempatan khusus di dalam bulan ini untuk fokus belajar mengucap syukur kepadamu dalam segala keadaan. Kami mengucap syukur oleh sebab kami mendapat anugerah-Mu. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Sehingga di dalam Kristus Putra-Mu yang tunggal, kami dimungkinkan dan dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam dunia ini ada banyak penderitaan, tetapi Engkau sudah berjanji, kami adalah orang-orang yang Engkau istimewakan oleh karena anugerah-Mu dan pilihan-Mu. Sehingga di dalam Kristus kami dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih atas firman yang telah Engkau cerahkan melalui Pendeta Grace, yang memberikan dasar alasan pada kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama dan terutama adalah karena Engkau baik, dan kebaikan-Mu bukan seperti ukuran kacamata orang-orang dunia yang tidak mengenal anugerah-Mu. Kami dapat mengucap syukur dalam segala hal karena Engkau sudah membuktikan kebaikan-Mu yang paling kami butuhkan, yaitu pengampunan dosa, penebusan dari segala kutuk, dan keselamatan Engkau. Kami orang-orang yang patut dibuang, tetapi Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah yang terbesar ini. Kuatkanlah kami dalam menjalani kehidupan ini, dan goreskanlah firman-Mu dalam hati kami, supaya pada waktu kami mengalami hal-hal yang kami rasakan tidak nyaman, yang orang-orang dunia katakan bukan merupakan berkat, kami boleh ingat, kami sudah mengecap kebaikan-Mu, dan kami dapat tetap mengucap syukur, memuji Tuhan, karena kami percaya Kau selalu mengerjakan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Happy Thanksgiving, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hengki buat doanya. Silakan Pak Wira. Oke, terima kasih Pendeta Grace. Kita diingatkan Allah itu baik, Allah itu setia, dan sudah kehendak Tuhan bahwa kita selalu mengucap syukur. Oke. Oke, banyak sekali yang ulang tahun ya. Bisa dilihat daftarnya. Oke, November udah mau habis, Desember udah di sana. Iya, hari ini kita mengumpulkan selimut, kaos kaki dan barang-barang. Oke, bukan next Sunday kan? Hari ini. Oke, dari minggu lalu. Oke, iya, barang-barang kita kumpulkan akan diberikan kepada mereka yang kurang beruntung. Oke, jadi terima kasih yang sudah membawakan pada hari ini. Oke. Oh iya, yang mau memberi pada hari ini dan tidak membawa barang boleh memberi cek. Oke, jadi cash juga diterima. Apalagi? Udah. Oke. Untuk kepedulian NCM, Jawa Bali akan bencana gempa di Cianjur. Sudah bilang, ya? Maka kami tim NCM Jawa Bali mengajak Bapak atau Ibu Saudara untuk dapat terlibat dalam tanggap bencana gempa di Cianjur dengan memberikan bantuan berupa barang atau dana.
Grace tadi sudah singgung ya gempa bumi di Cianjur. Jadi kita terlibat Nazarene Compassionate Ministry, kita memberi yang koordinasi. Oke, kalau memberi untuk Cianjur khusus diceknya ditulis memo. Oke, ini untuk bantuan Cianjur. Oke. Lagi. Persembahan. Oke. Dan seperti biasa untuk menunjang pekerjaan Tuhan, kita bisa memberi, ada beberapa cara ya, boleh dilihat. Saya biasa pakai online, paling praktis. Oke. Doa syafaat. Bu Joyce dulu, silakan Bu Joyce. Saya dulu tentang gereja, setelah itu Bu Joyce tentang Amerika. Oke. Mari kita berdoa ya. Tuhan, Kau ingatkan kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur. Terima kasih untuk semua berkat-Mu ya Tuhan. Kami tahu inilah kehendak-Mu ya Tuhan, dan kami yakin ada saat-saat di mana tidak mudah bagi kami untuk mengucap syukur. Tapi kami yakin Tuhan Kau begitu baik dan setia. Kami yakin hanya di dalam-Mu ya Tuhan kami punya keyakinan dalam keselamatan yang kekal. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja kami ini, untuk orang-orang yang Kau kirimkan kepada gereja ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur bagi hamba-hamba-Mu, bagi Pendeta Grace dan Pak Yudi dan semua pengurus di gereja ini ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai gereja ini ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjangkau orang-orang sekitar kami, terutama bagi mereka yang belum bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui gereja ini, melalui semua anggota di gereja ini ya Tuhan, melalui orang-orang yang kami kenal, Tuhan, Kau pakai kami satu persatu ya Tuhan, sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang, untuk mengembalikan mereka kepada posisi mereka sebagai anak-Mu, karena Engkau yang telah mengasihi mereka terlebih dahulu. Engkau telah mengirimkan anak-Mu untuk mati bagi kami semuanya. Kau berkati semua ministry kami ya Tuhan, untuk ministry ke Cianjur, untuk ministry untuk homeless, untuk apapun juga ya Tuhan yang kami rencanakan, baik di akhir tahun ini maupun tahun depan, untuk menjangkau generasi berikutnya, menjangkau mahasiswa Indonesia, dan semuanya ya Tuhan, dan juga bagi semua pendeta-pendeta kami. Tuhan, Kau sendiri yang mengetahui apa yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Engkau mau buka semua jalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kami. Terima kasih ya Tuhan, serahkan gereja ini dan seluruh jemaat gereja ini ke dalam tangan-Mu, dalam Tuhan Kristus yang berdoa. Amin. Ya Bapak ya Tuhan, masih dalam rangkaian doa-doa kami Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk negara Amerika, di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau tempatkan kami di Amerika ini Tuhan. Engkau punya maksud dan tujuan Tuhan, hingga kami bisa bekerja dan bisa melayani dan bisa mendoakan negara ini Tuhan. Kami berdoa terkhusus untuk California Tuhan, yang mengalami kekeringan Tuhan. Kau mau kirimkan hujan agar agrikultur bisa berjalan kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin di negara ini Tuhan, dari presiden sampai kabinetnya semua Tuhan. Biarlah apa yang mereka tentukan, apa yang mereka putuskan Tuhan, sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah negara Amerika ini Tuhan menjadi negara yang percaya kembali kepada Engkau Tuhan. In God we trust Tuhan. Dan biarlah negara Amerika juga akan kembali Tuhan, bisa mengirim misionaris Tuhan ke beberapa negara di dunia Tuhan. Kami serahkan juga untuk teman-teman, mungkin ada saudara kami Tuhan yang saat ini juga ada yang kena layoff Tuhan. Kau mau beri Tuhan pekerjaan kembali Tuhan pada mereka Tuhan. Kau bukakan kembali Tuhan, hingga mereka bisa mendapat pekerjaan kembali Tuhan. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan, negara di mana kami dilahirkan. Kau mau pimpin dan sertai kami Tuhan. Kau sertai Tuhan kepala negara dan kabinet-kabinetnya Tuhan. Kau mau serahkan mereka Tuhan. Biarlah mereka juga memimpin negara Indonesia Tuhan, jadi negara yang bisa saling rukun satu dengan yang lain Tuhan, beragama Tuhan. Kami terkhusus berdoa Tuhan untuk musibah yang terjadi di Indonesia Tuhan, gempa bumi dan banjir Tuhan di Cianjur dan di mana-mana tempat Tuhan.
Biarlah Kau mau hibur, Kau mau pelihara mereka Tuhan. Banyak keluarga-keluarga yang kehilangan Tuhan, saudara-saudaranya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kami Tuhan, gereja di sini, kami bisa menolong Tuhan mereka yang di sana. Bapak, terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau telah berikan Tuhan kepada kami Tuhan. Biarlah berkat yang Kau telah berikan bisa kami bagikan kembali Tuhan bagi orang-orang yang kekurangan Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan tutup kebaktian kita pada siang hari ini. Lagu yang tadi kita nyanyikan bersama Give Thanks. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita, mengucap syukur, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Ketinggian. With a grateful heart, give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, dengan kebersamaan kami Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih buat setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh Tuhan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Kau kehendaki bagi kami Tuhan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah sebelum berpisah kami mau menerima berkat-Mu. Mari saudara arahkan hati saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menolong, menopang, menghibur kita sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Dan semua berkat ini kita terima di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari yang percaya kita katakan, amin. Segala kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Thanksgiving. Silakan duduk dulu. Please be seated. Okay, we have a presentation from Sunday School. Okay, kita akan mendengarkan nyanyi-nyanyian dari sekolah minggu. Oke, silakan duduk. Diharap duduk. Oke, kita dengarkan anak-anak sekolah minggu. Oke, mari kita beri tepuk tangan kepada sekolah minggu. Oke, yang angklung harap siap-siap. Oke, setelah sekolah minggu angklung diharap langsung. Oke, mari kita sambut sekolah minggu. Let's welcome Sunday School. Woohoo! Hello, everybody.
We supposedly have more than two, but because of condition and situation, this is our faithful and most devoted students always in Zoom. Yeah, my name is Paul. I'm one of the Sunday school teachers that I always participate with my sisters here, Sister Hannah, who is hiding in the corner. But we are here and we're grateful that everybody is participating in our Thanksgiving event. All right, we're gonna sing the song, right? Oh no, we're gonna read. Okay, we're gonna read how we are thankful for what God has done. Right? I am thankful for many things in my life. I am most thankful for my family, including my parents and my aunts and uncles. I'm thankful for having a house to live in and food to eat every day because some kids don't have enough food to eat or a nice house to live in. I'm grateful for these things and I'm very fortunate for having them too. I'm also very thankful for living in a nice city because some cities are dangerous, so I'm thankful that I live in a nice city. I'm thankful for school because school is very important, which means that I have to be thankful for it because not everyone gets to go to school. I'm also very thankful that I have friends because there are people that are unkind, but luckily there are people who like to hang out with me at school and at church that I am thankful for having. Being thankful is important because if you are not thankful for what you have, then you will not appreciate all the little things you have in your life. So it is very important to be thankful. Thank you. I am thankful for this church inviting me here. Without Auntie Hannah, I wouldn't be here. Also, I'm thankful for my school. It is a Christian school. They taught me more about God. Wow. I'm gonna read one from my nephew who joined us. Actually, my nephew is in San Francisco, so our total of Sunday school kids are about 8, right? And 2 of them from Las Vegas. And I'm gonna read one from San Francisco, Jeremy. He said, "I'm thankful for God. I'm thankful for my dad, teaching me how to be a good person, and him making me a great food. I'm thankful that I have friends to play video games with, and I'm thankful for my family." And Jeremy happens to have autism. So these things really were the weight of God's heart, right? Amen. I did not add a word. This is all what they wrote on their own. Okay, so we thankful that they have a heart of thankfulness to God. So that's how we want to teach our children so that they know God always with them. No matter in going through ups and downs in their life, they will be always remember to be thankful to God. Yes. Okay, that's Marcus and his sister Serena. And I have one Sunday school kids also that actually the family got lost. They put it in 233 Gregory Lane, but they went to Foster City instead of like going to Pleasant Hill. From Jenna, Las Oh, Vegas. and we have this one from Genevieve in Las Vegas. Can you read it? My eyes is really bad. Okay, what I'm thankful for. First, I'm thankful for my family because they care for me and feed me food. Second, I'm thankful for God and Jesus because without God, Jesus wouldn't be birthed. Then we would not exist. But we should thank Jesus because Jesus did die just to take our sin away. Amen for that. Third, I'm thankful for God for food and water because without them we will starve. Fourth, I'm thankful for everything in this world because God made it for humans and animals to stay safe in that planet. Call it the earth. So again, this is like their own writing, their own heart, and yeah, we're thankful for all these children. So if you know any neighbors, your grandchildren, your son, your
anyone's your friends who has children, bring it to the Zoom. So right now, currently, this is the information for who's the couple, the one that just came this morning with Abigail and Caleb, the son. They're very cute. They're enjoying the outdoor. They're running around. I know Abigail is very sweet. So our Sunday school, they are with Zoom right now in the afternoon, and the children's arranged from who's the youngest? Serena, the youngest? Oh, Sean. Sean is probably the youngest. You are the youngest. Okay, Serena's the youngest right now, and then we have two preteen, Marcus and Sharon. Sharon cannot make it today, so let's give us our welcome to them. Oh, Genevieve the youngest. That's okay. Yeah. Okay. All right. So, thank you all. Thank you. Thank you. Okay, we are from ICCC Angklung. We call ourselves Hosanna Angklung Ministry. Hosanna. Yeah. So Hosanna, do you know what's the meaning Hosanna? Praise the Lord. Yes. What we're doing is just praising the Lord with all kind of songs and all kind of style of songs. Okay, all Christian. And then we're gonna play the first song is "This Is My Father's Work," because this is not our work, but this is our Father's work, and we can glorify Him.
restored. Ask any songs. Sing and praise the Lord.